Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana nih kabarnya pagi hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Bagaimana? Sudah siap belajar matematika hari ini? Ibu harap semuanya siap ya. Hari ini kita akan membahas tentang pola barisan bilangan dan barisan konfigurasi objek Matematika kelas 8 semester 1. Pernahkah kalian menjumpai hal di bawah ini? Dalam kehidupan sehari-hari, banyak hal yang berhubungan dengan pola bilangan. Misalnya, pola penataan rumah, pola penataan kamar hotel, pola penataan kursi dalam suatu stadion, dan lain sebagainya. Dengan memahami pola bilangan, kalian bisa menata banyak hal dengan lebih teratur. Setelah memahami materi tentang pola bilangan, diharapkan kalian akan peka terhadap pola-pola dalam kehidupan di sekitar kalian. Jika kalian pernah mengikuti soal tes potensi akademik, kalian akan melihat banyak soal terkait pola bilangan. Hal itu berarti pola bilangan juga menjadi tolak ukur dalam menentukan kemampuan akademik seseorang. Oleh karena itu, materi pola bilangan ini penting untuk dipahami. Baik, setelah mempelajari materi ini, diharapkan kalian bisa yang pertama memahami maksud dari pola bilangan. Yang kedua, mengenal istilah-istilah pada materi pola bilangan. Yang ketiga, menentukan suku selanjutnya dari suatu barisan bilangan umum dengan cara menggeneralisasi pola bilangan sebelumnya. Dan yang keempat, menentukan suku pada pola bilangan khusus seperti pola bilangan persegi, persegi panjang, dan juga segitiga. Untuk yang pertama, kita akan membahas pola bilangan terkait pengertian dan macam-macamnya. Jadi apa sih pola bilangan itu? Pola bilangan adalah kumpulan bilangan yang memiliki pola yang sama dan teratur. Ada dua macam pola barisan bilangan, yaitu yang pertama pola barisan umum dan pola barisan bilangan khusus. Yang termasuk pola barisan bilangan umum ada pola bilangan ganjil, genap, lalu bilangan Fibonacci, pola bilangan segitiga Pascal. Untuk pola bilangan khusus ada pola bilangan persegi panjang, pola bilangan segitiga, pola bilangan aritmatika, dan pola bilangan geometri. Namun pada video kali ini Ibu hanya membahas yang 3 yang atas itu untuk bilangan khusus. Untuk aritmatika dan geometri akan Ibu bahas di video selanjutnya insya Allah. Untuk yang kedua, kita akan membahas istilah pada materi pola bilangan. Jadi apa saja sih istilah-istilah yang akan kita temui pada materi ini? Yang pertama adalah suku. Artinya urutan bilangan, biasa dilambangkan dengan huruf U. Lalu suku ke N atau urutan bilangan ke N, biasa dituliskan dengan UN. Di sini Ibu berikan contoh suatu pola bilangan. Di sini mungkin kalian sudah familiar ya dengan bilangan ini, dengan barisan bilangan ini. Ya, barisan bilangan ganjil, benar sekali. Jadi, untuk yang Ibu lingkari ini, apa ayo? Dari yang sudah Ibu jelaskan tadi. Ya, ini adalah suku atau urutan bilangan bisa dilambangkan dengan U. Lalu, jika ditanya suku keempat itu berapa ya? Yang sudah Ibu jelaskan, suku ke N atau biasa disebut UN, jadi bisa dituliskan U4 adalah 7, di mana urutan 7 itu adalah yang keempat pada barisan bilangan ganjil. Lalu selanjutnya untuk poin yang ketiga, menentukan suku dari pola barisan bilangan umum. Jadi ada dua cara untuk menentukan suku pada suatu pola bilangan umum. Yang pertama, analisa atau coba-coba. Ini dilakukan untuk pola barisan bilangan umum ya. Untuk yang kedua, menggunakan rumus, ini khusus untuk pola bilangan yang khusus.
Selanjutnya, Ibu ada latihan soal nih. Tentukan dua bilangan selanjutnya dari pola bilangan berikut. Untuk soal yang pertama, ada barisan bilangan 1, 3, 5, 7, dan seterusnya. Ini sama seperti contoh yang sudah Ibu berikan tadi ya di awal. Jadi, kita lihat nih pola dari angka-angka ini. Dari 1 ke 3 adalah ditambah 2. 3 ke 5 juga ditambah 2. 5 ke 7 juga ditambah 2. Lalu berarti untuk menentukan bilangan selanjutnya kita tambahkan 2 dari angka 7. Jadi 7 tambah 2 berapa anak-anak? 9, ya benar. Lalu 9 ditambah 2 berapa? 11, benar sekali. Jadi dua bilangan selanjutnya pada pola bilangan ganjil ini adalah 9 dan 11. Lalu soal yang kedua, ada barisan 2, 6, 18, dan seterusnya. Kita lihat nih polanya. Dari 2 ke 6 bisa didapatkan dari mana? Kita mengalihkan dengan 3. Ya, benar. Lalu dari 6 ke 18 juga bisa kita kalikan 3 untuk mendapatkan 18. Berarti untuk bilangan selanjutnya kita harus mengalihkan 3 dengan angka 18. Berapa hasilnya anak-anak? Ya, 54, benar sekali. Lalu kita kalikan lagi untuk mendapatkan bilangan selanjutnya. Berapa hasilnya? 162. Jadi, dua bilangan selanjutnya yaitu 54 dan 162. Untuk soal yang ketiga nih, ada 1, 1, 2, 3, 5, dan seterusnya. Kita bisa lihat ada pengulangan angka di depan 1, 1. Jika kita tambahkan angka di depan ini, dua angka di depan ini, berapa hasilnya? 1 ditambah 1, ya sama dengan 2. Lalu 2 ini berada di angka setelah 1 tadi, berarti ini adalah penjumlahan dua bilangan di depannya. Jadi untuk mendapatkan bilangan selanjutnya kita harus menambahkan 1 tambah 2 sama dengan 3, lalu 2 tambah 3 sama dengan 5. Lalu untuk mencari bilangan selanjutnya yaitu 3 ditambah 5 sama dengan berapa? Ya, 8, benar sekali. Lalu ditambahkan lagi 5 ditambah 8 sama dengan 13. Jadi anak-anak, ini adalah barisan bilangan Fibonacci. Kita dapat mendapatkan barisan ini dengan menjumlahkan dua bilangan yang ada di depan. Lalu untuk selanjutnya soal yang keempat, ada barisan bilangan 1, 2, 4, 8, 16, dan seterusnya. Jadi untuk mendapatkan angka 2 dari angka 1 ini kita harus mengalihkan dengan 2 kan? Ya. Lalu untuk 4 dikalikan 2 dan begitu juga seterusnya. Jadi ada pengulangan pola di sini. Untuk selanjutnya kita harus mengalihkan 2 pada angka 16. Jadi berapa? 16 kali 2? 30. Ya, 32. Benar sekali. Lalu dikali 2 lagi, 64. Jadi di sini pola ini bisa kita tuliskan seperti ini anak-anak. Jadi 1 itu bisa kita tuliskan dengan bilangan berpangkat yaitu 2 pangkat 0. Lalu 2 bisa kita tuliskan 2 pangkat 1. Lalu 4, 2 pangkat 2. 8 sama dengan 2 pangkat 3. 16 sama dengan 2 pangkat 4. 32 sama dengan 2 pangkat 5. 64 sama dengan 2 pangkat 6. Jadi ini anak-anak adalah barisan bilangan pascal atau ini adalah penjumlahan dari setiap baris yang ada pada segitiga Pascal. Yang keempat, menentukan suku dari pola barisan bilangan khusus. Untuk yang pertama, pola barisan bilangan persegi nih. Di sini ada gambar, ada pola barisan persegi yang terdiri dari lingkaran-lingkaran. Yang pertama, suku yang pertama terdiri dari satu lingkaran ya. Ditulis U1 bisa. Lalu untuk U2-nya ada berapa lingkaran? 4. Lalu
Untuk U3 ada 9 dan seterusnya. Bisa ditulis, bisa dihitung di dalam kotak-kotak tersebut. Jadi misalnya nih ditanya suku ke N berapa atau UN-nya berapa, kalian juga bisa menggunakan cara dengan menggambarnya secara manual. Namun jika N-nya terlalu besar, itu mungkin akan menyulitkan kalian. Jadi di sini kita bisa lihat nih, barisan, maksud saya bilangan-bilangan di sini adalah bilangan apa? Bilangan kuadrat ya. Jadi bisa kita dapatkan rumus UN-nya dari bilangan persegi adalah UN sama dengan N kuadrat. Begitu anak-anak. Jadi misalnya nih, kalian ingin menentukan U100, jadi sama dengan 100 kuadrat. Begitu. Lalu yang selanjutnya pola barisan bilangan persegi panjang. Jadi seperti ini gambarnya ya. Perlu diingat, luas persegi panjang apa anak-anak? Ya, luas persegi panjang yaitu panjang dikali lebar. Untuk suku yang pertama dari pola barisan bilangan ini, bisa dilihat ada berapa lingkaran itu? Ada 2 ya. Dimana panjangnya 2 lalu lebarnya 1 sehingga ada 2. Lalu ini yang suku kedua ada 6. Suku ketiga 4 dikali 3 12. Lalu suku yang keempat ada 20 yaitu 5 kali 4. Lalu suku kelima ada 30. 5 kali 6 lalu 42 dari 7 kali 6. Jadi misalnya kita diminta untuk menentukan rumus UN-nya. Bagaimana ya? Jadi bisa kita uraikan dari U1 terlebih dahulu. Nah, U1 ini bisa didapatkan dengan 1 dikali dalam kurung 1 ditambah 1 akan menghasilkan yaitu angka 2. Lalu untuk selanjutnya U2, 2 dikali dalam kurung 2 ditambah 1 akan menghasilkan angka 6. Lalu selanjutnya untuk U3 itu 3 dikali 3 ditambah 1 sama dengan 12. Dan juga seterusnya. Jadi bisa kita lihat nih polanya. Yang berulang atau yang sama dengan ini adalah ditambah 1 di dalam kurung itu. Berarti bisa kita simpulkan yang depan, yang angka depan dan tengah itu mengikuti N-nya. Bisa kita tuliskan seperti ini UN. Sama dengan N dikali dalam kurung N ditambah 1. Seperti itu. Untuk selanjutnya, menentukan suku dari pola barisan bilangan segitiga. Mohon maaf ya, ini salah ketik. Baik, ini sudah Ibu ganti ya. Jadi ini adalah pola barisan bilangan segitiga. Bisa kita lihat nih, yang pertama, suku pertama ada 1. Lalu suku kedua ada 3, suku ketiga ada 6, suku keempat ada 10, suku kelima ada 15, suku keenam ada 21. Jadi bila kita cermati, ada hubungannya tidak dengan pola barisan bilangan persegi panjang yang sudah kita bahas tadi? Ya, ada hubungannya anak-anak. Jadi barisan bilangan dari pola segitiga ini adalah setengah dari pola barisan bilangan persegi panjang. Kalau pola barisan persegi panjang tadi itu terdiri dari 2, 6, 12, 20, 15, maksud saya 30, lalu 42. Jadi seperti ini anak-anak. Jadi U1 bisa kita dapatkan dengan 1 dikali di dalam kurung 1 tambah 1 dibagi 2 sama dengan 1 dan begitu juga seterusnya. Jadi untuk mencari rumus UN yaitu rumus tadi dari pola barisan bilangan persegi panjang kita bagi dengan angka 2. Gimana? Sudah paham di sini? Oke,
Sekarang adalah waktunya diskusi. Perhatikan gambar di bawah ini. Untuk gambar yang pertama adalah susunan kartu. Pada susunan paling atas terdapat satu segitiga, di bawahnya terdapat 3 segitiga. Dapatkah kamu menentukan banyaknya segitiga pada tingkatan keempat, kelima, ataupun ke 100? Lalu untuk yang kedua adalah pola korek api. Pada pola pertama terdapat 6 batang korek api. Pada pola kedua terdapat 9 batang korek api. Dapatkah kamu menentukan banyaknya batang korek api pada tingkatan keempat, 5, bahkan ke 100? Oke, kalian bisa menyampaikan gagasan kalian di forum diskusi di Google Classroom ya. Untuk yang lainnya bisa menanggapi dari gagasan yang teman kalian utarakan di forum diskusi. Jadi setelah menonton video ini, Ibu harap kalian langsung menuju ke Google Classroom ya, ke forum diskusi untuk membahas dua permasalahan yang sudah Ibu berikan ini. Oke, alhamdulillah. Terima kasih. Kita sudah di penghujung dari pembelajaran kali ini. Jika ada pertanyaan, bisa ditanyakan ke forum diskusi ya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Untuk materi selanjutnya kita akan membahas barisan aritmatika ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.